Banyak dari kalian yang mau keluar negeri mungkin pada takut kali ya. Misalnya mau ke Singapura, gak mau ke Australia kemana ya. Waduh, biaya hidup mahal banget di sana ya. Kalau kita sambil sekolah, gak ada uang masuk, gimana cara mau makan gitu kan. Nah itu banyak kayaknya banyak orang yang merantau ke luar negeri buat sekolah itu memang sambil sekolah, sambil part time. Aku juga begitu. Dimana pada episode hari ini di Go Vlog Ngopi Merantau, aku akan bercerita tentang pengalaman aku sekolah di Singapura, di kuliah, sambil part-time ya. Dan selain part-time juga, aku mau cerita tentang aku magang. Soalnya kemarin ada yang nanya, Kak, magang di Singapura kayak gimana? Tolong bikin episodenya, silahkan. Aku ada beberapa kali magang full-time dan magang part-time juga pernah. Dapat gaji berapa? Pengalamannya gimana, pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin lebih baik daripada pekerjaan-pekerjaan part-time lain. Dan hari ini mungkin baju aku sedikit kucel dan kusam dan lancai, tapi nggak apa-apa ya, soalnya ini baju SUTD. Ini Apa? baju sekolah aku, the school on my left boob, SUTD. Oke, hai, selamat datang. Aku Raymond Harrison. Saya sekarang kerja sebagai AI engineer di Singapura dan saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Halo, nama aku adalah William. Aku adalah seorang BDM dan aku sudah di Australia selama 10 tahun ke belakang. Sebenarnya 11 sih, 11 sampai 10 sampai 11 tahun lah kita berdua ya. Ya, 11 tahun ya, 11 tahun. Ya, jadi kita ada pengalaman merantau di sini. Kita banyak nge-cover cerita-cerita tentang merantau ke Singapura, ke Melbourne, ke Jepang, ke Tokyo, ke Osaka dan lain-lain. Silahkan di-subscribe. Jadi sekedar konteks, aku sebenarnya di Singapura tuh udah dari sejak SMP 3, di mana aku mendapatkan ASEAN Scholarship. Kalau mau tips and tricks ASEAN Scholarship dan lain-lain, kita pernah bikin videonya. Beasiswa tidak perlu jenius, bisa dicek di sini. Dan aku juga pernah beasiswa ASEAN Scholarship ini, package pertamanya tuh SMP 3, SMP 4, SMA 1, SMA 2. Kalau di Singapura kayak gitu ya. SMP sampai 4, SMA sampai 2 gitu. Kalau masuk jalur JC, dimana selama aku sekolah ini 4 tahun pertama ini dikasih uang jajan sama pemerintah, jadi aku nggak terlalu gimana perlu part time, soalnya ada uang jajan walaupun sangat sedikit. Nah tapi waktu kuliah, paket beasiswa yang aku dapat di kuliah ini nggak ada uang jajannya, jadi beasiswa yang aku dapat di kuliah cuman cover school fee dan tidak dikasih uang jajan. Nah kalau kita nggak dikasih uang jajan, tinggal di negara orang lain jauh-jauh dari orang tua, nggak dapat uang jajan, gimana mau hidup, makan dari mana gitu. Makanya banyak anak yang sambil kuliah, kerja sambil belajar, sambil part time juga. Aku di sini bakal ceritain pekerjaan part time pertama aku sampai part time terakhir aku yang paling sangat lukratif, actually sangat bikin aku lumayan gak kaya sih, tapi lumayan bisa makan gitu ya. Dulu waktu pertama kali kerja aku dari beneran bokek banget gitu, sampai akhirnya bisa hidup dengan jauh lebih nyaman ya di Singapura, di negara orang lain. Gimana kok? Menurut kamu waktu kamu kuliah juga kamu part time kan? Part time lah. Tanya jawab dong, biar gak aku doang yang ngobrol. Ya, mau nanya apa lagi? Kasih komentar. Iyalah, pasti part time dong. Oke, kalau kalian penasaran kerjaan part time di Melbourne kayak gimana? Melbourne juga sebenarnya sangat populer buat part time gitu ya. Petik stroberi gitu kan, banyak kan ceritanya kan ya. Enggak, itu mah bukan part time. Oh. Itu mah kerjaan WHV, full time. Oh beda. Tapi metik stroberi di Melbourne dibayar berapa kok? Kalau misalnya minimum wage di sini tuh kalau nggak salah 28 sejam kali. Casual rate. $28 minimum. sejam. 1 jam kamu kerja dapat 300.000. Metikin stroberi. Indo. Oke, walaupun Singapura negaranya mahal, Australia negaranya mahal. Apa yang bisa kita take advantage of ini gitu? Currency kita tuh sebenarnya kuat gitu. Jadi lihat, metik stroberi aja sejam dapat 300.000 gitu. Metik stroberi sejam dapat 300.000, benar. Cuman ya biaya hidup juga gede. Karena biaya hidup kita gede, gaji kita juga sebenarnya lumayan gede kalau dijadikan ke Indonesian rupiah. Jadi sebagai konteks, waktu aku pertama kali, pekerjaan apa aja sih yang banyak anak-anak kuliah di Singapura tuh lakukan? Pertama, ngelesin. Di Singapura itu ngelesin itu bayarannya besar. Jadi kalau kalian mau jadi guru les, itu kayaknya lumayan freelance ngelesin anak-anak SMP, SMA, SD gitu ya. Bayarannya besar banget. Bisa
gede banget. Jadi pekerjaan pertama aku pun ngelesin, tapi aku salah awalnya. Aku ngelesin melalui tuition center. Jadi dulu pertama kali aku ngelesin itu, secara legal dulu ya. Secara legal kalau kalian memiliki student pass, kalian itu cuma boleh kerja kalau nggak salah 16 jam per minggu. Secara legal. Jadi kalau kalian mau kerja, kalian nggak bisa kerja full time, kalian hanya bisa kerja part time, dan part time pun maksimal 2 hari. 2 hari ini 1 hari 8 jam. Jadi 16 jam per minggu kalian bisa kerja. Kalau kalian melebihi itu melanggar hukum di Singapura dan lebih baik tidak. Jadi waktu aku pertama kali mulai kuliah, aku 4 jam 4 hari gaji dinaikin. 4 jam 4 hari gaji dinaikin. Ya bisa juga 4 jam 4 hari ya. Pokoknya 1 minggu nggak boleh melebihi 16 jam gitu kalau nggak salah ya. Gajinya dinaikin seolah-olah kerja 16 jam, padahal kerjanya 30 jam. Terus belajarnya kapan kalau kayak gitu? Kan perlu belajar. Nakal-nakalan gak sih? Ya tapi akal-akalan juga tetap harus belajar gitu kan. Nah jadi kesalahan pertama yang aku lakukan waktu aku pertama kali part time, itu aku masuk ke tuition center anak internasional, di mana setiap anak, ingat aku bilang ngelesin dibayarnya besar, kecuali kalau kalian lewat tuition center dan dibayar tidak besar gitu. Jadi karena dulu kita baru lulus SMA, aku tuh masuk ke tuition center buat ngajarin anak-anak SMP dan SD, ngajarin matematika, fisika, kimia gitu ya. O-level, E-level, dimana anak-anak internasional ini mereka bayar kayaknya satu pelajaran sekali ngeles gitu, sekali ngeles 2 jam, one on one ya. Jadi anaknya datang ke meja kita, aku ajarin dia ya one on one, sekali ngeles 2 jam. Dan sekali mereka ngeles kayaknya mereka bayar kayak $200-300 per 2 jam. Pikirkan profit margin mereka. Oke, mereka bayar tempat les ini $200-300, aku dibayar berapa sebagai part timer? $13 per jam. Jadi aku hanya mendapatkan sepersekian dari apa yang tuition centernya mendapatkan. $13 per jam sangat-sangat kecil, walaupun anak-anaknya membayar sangat besar gitu ya. Jadi aku dari sana kerja Sabtu dan Minggu. Soalnya kan 2 hari kerja kan, sehari 8 jam, jadi setiap kali kerja tuh dapat 4 murid. Satu murid 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Dengan $13 per jam kali 8 jam kita hitung. Jadi per hari itu kita dapat $104, sekitar sejutaan lebih. Dan kalau kita kerja 2 hari dapat $200. Jadi kalau 1 bulan ada 4 minggu, setiap bulan kita dapat duit sekitar $800 untuk hidup buat makan. Ya cukup, dibilang cukup aja kalau dipas-pasin ya. Setiap minggu. Nggak setiap bulan dapat $800. Nah itu lumayan cukup lah, kalau mau dipas-pasin cukup buat makan, bisa buat nabung dikit bisa. Tapi ya masa Sabtu Minggu kita habis gitu. Kita jadi Sabtu Minggu tuh weekend nggak keluar, nggak main ya. Pagi bangun kerja, pulang bikin PR, besoknya lagi pagi bangun kerja, pulang bikin PR, Seninnya udah sekolah lagi. Gimana mau belajar dengan baik ya? Dan di sana aku waktu itu kerja di tempat ngelesin ini tuh selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun ngelesin di sana, aku minta naik gaji kan. Naikin gaji dong, dinaikin ke $14 per jam. Jadi tempat-tempat ngeles gini ya, nggak tahu aku yang nggak hoki atau apa. Walaupun anak-anaknya bayarnya sangat besar, sebagai part timer tuh kita dibayarnya sangat kecil. Dan full timer di sana, kalau ada anak-anak yang memang terkenal susah, gak bisa diajarin atau nakal atau apa, kasihnya ke part timer semua ya. Jadi kita dapat murid-murid yang susah diajar semua. Kalau muridnya nggak mau belajar, nggak mau ngerjain tugas di kelas pun, yang kena marah siapa? Kita. Soalnya kita ngajarin anak-anak internasional, banyak anak-anak bule yang di spoiled kids gitu ya. Tahu nggak sih, kayak anak-anak yang dimanjain banget sama orang tuanya ya. Jadi minta apa dikasih gitu. Kalau dia nggak ngerjain PR, yang salah siapa? Yang salah gurunya gitu kan. Jadi ya aku terus yang kena marah, ya udah. Karena mereka anak-anak yang dimanja juga kadang ngeles kan. Dia udah di depan kita juga, nggak mau ngerjain PR, teriak-teriak, anak-anak sedih loncat-loncat. Aku harus, dengan gaji aku $13 per jam itu, aku harus menyisihkan uang untuk beli permainan kecil buat nyogokin mereka, biar aku nggak dimarahin ya. Kamu kerjain 1 lembar ini, aku kasih 1 permen ya. Mereka langsung mau kerjain.
Tapi permennya dari siapa? Dari duit kantong aku sendiri, dari $13 per jam itu. Jadi hidup tidak mudah pada saat itu, dan pada saat itu pun aku punya mantan pacar, dan mantan pacar ini ngomong, udahlah, daripada kamu kerja capek-capek kayak gini, dibayarnya kecil banget, ini kamu cari murid sendiri. Pekerjaan part-time selanjut aku di mana aku menjadi guru ngelesin tapi tidak melalui tuition center. Aku dapat murid sendiri dari Carousel. Jadi Carousel itu apa? Carousel itu sebuah platform kayak Tokopedia gitu. Biasa orang jualan barang bekas, tapi kadang orang bisa jualan service juga di sana. Jadi dulu aku Kalau di sini tuh Gumtree sama Facebook Marketplace gak sih? semacam gitu, tapi bisa jualan service gitu. Dan juga aku masuk kayak grup-grup Telegram yang memang nyariin murid-murid, bantuin kita nyari murid dan lain-lain. Ada grupnya, nanti aku cariin, aku cantumin aja di sini. Tuition Anywhere kalau nggak salah, coba aku cari. Ya, Tuition Anywhere Singapore gitu, dimana mereka bantuin kita cari murid, tapi mungkin pelajaran pertama kita profitnya buat Tuition Anywhere-nya gitu. Jadi kita nggak ambil profit buat kayak first lesson or something gitu. Dari situ gajiku naik loncat. Awalnya aku dari $13 per jam naik ke $14 per jam kan tadi. Begitu dapat private tuition awal-awal baru mulai ya, gajiku langsung jadi $30 per jam, 2 kali lipat gitu. Ya tapi artinya aku harus cari murid sendiri gitu. Kalau secara tidak formal gitu ya, kayak yang kita lakukan, itu bisa dianggap kita bukan menjual jasa, tapi kita lebih ke membantu orang dan orang itu memberi pamrih balik gitu. Jadi it's not an income gimana ya. Jadi gak masuk data aja gitu. Dari situ awalnya dari $30 per jam, dengan words of mouth juga ya, dengan kalau kita bagus mereka bakal menyebar luaskan, oh aku punya guru les ini, oh aku kenal guru les ini, aku kenal guru les ini gitu. Jadi orang-orang tuh bakal mulai cari kamu mulai ada nama dan kamu mulai bisa naikin gajimu. Dimana aku pun akhirnya naik terus dari 30, terus aku ganti rate aku jadi 40, 45, 50, sampai pada akhirnya aku ngelesin terakhir tuh bisa dapat $65 per jam. Jadi not bad banget ya, $65 per jam ngelesin 2 jam aja udah 130. Itu kamu naikin dari berapa sampai $65 per jam? Ceritanya panjang lah, itu dari kuliah tahun pertama sampai kuliah tahun keempat gitu. Tapi pada saat itu juga aku ada perubahan, dimana awalnya aku kan ngelesin pelajarannya matematika, fisika, kimia. Akhir-akhirnya tuh aku capek kenapa kalau ngelesin, aku mikir kalau kita ngelesin pelajaran, kita harus ngikutin kurikulum anaknya gitu. Anaknya sekarang belajar apa di sekolah, kita harus ikutin, harus tanya gitu, dan lain-lain. Capek juga gitu. Gimana kalau kita ngajar hobi? Dimana Singapura ini sangat, guru di Singapura itu gajinya gede banget. Makanya guru les juga. Kamu ngajar yang $30 sejam dan lain-lain itu kamu ngajar fisika, kimia, matematika awalnya? Iya, awalnya begitu. Ngajar ya anak SD, SMP, SMA lah. Tapi ya kalau kalian misalnya pandai di bidang lain pun, bukan pelajaran, gak usah ngajar fisika, kimia, biologi, apapun itu juga gitu. Kalian mau ngajar bahasa Indonesia juga banyak kayaknya yang mau les bahasa Indonesia. Soalnya Singapura tuh sangat nge-value knowledge. Jadi kalau kalian memiliki knowledge and you can share your knowledge, you will be appreciated and you will be rewarded in a relatively high amount gitu. Kayak gaji kalian sebagai guru tuh lumayan tinggi gitu. Nggak kayak di Indo, kayaknya kalau di Indo gaji pekerjaan sebagai guru itu tidak terlalu tidak terlalu di appreciate gimana dipandang tinggi. Bukannya nggak tinggi gajinya, tapi kayak maupun of course aku sangat berterima kasih sama guru-guru SD, SMP, SMA aku, tapi kayak ini baju udah melar banget tapi kayak tidak di-appreciate sebanyak kalau guru di-appreciate di Singapura gitu. Appreciate itu bahasa Indonya apa? Dihargai. Iya. Akhir-akhirnya jadi aku tuh setelah ngajar pelajaran, aku ngajar gitar. Soalnya kan capek ngajar pelajaran. Dan makanya aku banyak gitar. Salah satu gitarku yang ini dikasih sama murid gitarku. Dia kasih sebagai kado. Tanda berterima kasih. Makanya jadi guru di Singapura sangat dihargai gitu ya. Aku ngajar gitar kan, aku mikir gitar kan lebih kayak ke hobi gitu ya. Jadi gak perlu ngikutin kayak kurikulum anaknya atau apa gitu. Ya jadi setiap minggu mau belajar apa ya tanya aja muridnya, kamu mau belajar apa minggu ini? Nggak perlu siapin bahan gitu. Dulu kan ngajar pelajaran harus siapin bahan gitu, siapin soal-soal. Ini kamu hari ini mau belajar lagu apa?
Oh, mau belajar lagu ini, oke, kita ajarin lagu itu. Dan juga ya, nggak cuma ngajar lagu, aku ngajar ada teori di baliknya, aplikasi-aplikasi apa, kayak applications of the things that I've taught them in the form of a song that they wanna learn gitu. Dibanding kayak, oke, aku ngajarin kamu chord ini, chord ini, chord ini, chord ini. Dimana chord ini nyambung bisa relasi ke chord-chord lainnya kayak gini. Terus aku paksa kamu harus belajar lagu ini. Aku nggak gitu, aku tanya muridnya, kamu mau belajar lagu apa ya? Mau belajar lagu ini, oke. Gimana kita mengaplikasikan hal-hal yang kita tadi pelajari di lagu yang kamu mau pelajari? Kenapa aku melakukan seperti itu? Kalau memang lagunya dari apa yang mereka mau, apa yang mereka mau belajar, mereka lebih termotivasi belajar juga dong gitu. Dan itu yang akhirnya aku dibayar $65 per jam itu di waktu aku ngajar gitar. Tapi waktu aku ngajar pelajaran juga itu udah mulai naik-naik terus sampai $55 ya. Oke, jadi itu pengalaman part-time aku secara part-time kerja ngelesin ya. Ngelesin formal dan ngelesin informal juga. Sekarang kita masuk ke session berikutnya, aku magang. Jadi kalau kita mau magang sebagai student pass holder di Singapura, itu ada terms and conditions-nya juga. Kalau tadi kan kerja part-time, kita ada harus 16 jam maksimum per minggu. Kalau kita magang, kita bisa magang full time. Tapi dengan kondisi apa? Kondisinya itu, magang yang kita lakukan itu harus sponsored by the school gitu. Jadi it's a credit bearing internship disebutnya. Dimana yang kita magang ini tuh memang sekolah mau kita magang gitu. Dan memang setiap sekolah harus magang dulu gitu sebelum lulus di Singapura. Di setiap kuliah publik di Singapura, kalau kalian mau lulus, salah satu kriteria lulusnya harus setidaknya magang sekali. Jadi kalau kalian mau magang, kalian bisa magang full time, tapi terms and conditionnya apa? Kalian magangnya ini harus credit bearing. Jadi ini harus di approve sama sekolah gitu. Itu kalau buat magang full time. Dimana kalau kalian magang full time, biasa kalian setiap berapa semester sekali tuh ada kayak satu semester kosong. Dimana semester kosong ini kalian bisa pakai buat internship, buat magang, atau kalian juga bisa pakai buat keluar negeri, exchange. Kalau di sekolah aku di SUTD, semester kosongnya ini tuh kita ada 3 kali semester kosong. Jadi kita ada 3 kesempatan antara kita kalau mau magang 3 kali juga bisa gitu. Kalau mau magang 2 kali dan 1 internship juga, magang 2 kali dan 1 exchange bisa gitu. Atau kalau 1 kalian mau males-malesan di rumah juga bisa gitu, terus magang dan exchange gitu. Jadi yang 1 lagi bisa dianggap libur gitu. Aku magang sekali pertama kali tuh di Singtel sebagai magang full time pertama aku. Singtel itu apa? Singtel itu kayak Indosat gitu ya, tapi versi Singapura gitu. Kalau nggak salah Singtel beli Telkomsel loh di Indo. Atau Indosat, nggak tahu. Nggak inget lah. Telkomsel kalau nggak salah. Opus yang di Australia tahu Opus? Optus. Ya Optus. Itu punya Singtel. Oh ya, cuman Optus jelek di sini. Ya, Optus sekarang punya Singtel. Jadi Singtel lumayan besar ya, telekomunikasi yang terbesar di Singapura. Aku dipekerjakan sebagai intern robotic software engineer. Jadi di sana aku belajar pengalaman magangnya gimana. Aku dibayar berapa juga pada saat itu. Ini tahun 2022. Jadi tahun 2022 aku magang di Singtel dengan bayaran magang sebesar 1.700 Sing$ per bulan. Itu sama dengan berapa? Pada hari ini itu sebesar 22 juta gaji magangku per bulan. Jadi magang di Singapura kira-kira kalau magang di tingkat kuliah di university gajinya kira-kira antara rata-rata setidaknya kayaknya $1.000 per bulan. Kalau misalnya jurusan engineering gitu mungkin bisa 1.200, 1.300, 1.400. Kalau di bidang software engineering gitu bisa rata-rata mungkin 1.700 kayaknya aku rata-rata gitu. Dan kalau dapat company yang besar bisa 2.000, 3.000, 4.000. Aku kalau misalnya masuk ke investment banking gitu ya magang loh. Magang di investment banking bisa 9.000, 10.000 dolar. Wow. Untuk magang. Tapi itu susah banget dapatnya gitu. Aku ada teman beberapa gitu. Magang 9.000 dolar gitu, magang 10.000 dolar. Tapi ya mereka jenius tingkat dewa lah. Di Singapura, rata-rata setiap company itu memiliki work from home policy 2 hari per minggu. Jadi kalau pekerjaannya mengizinkan, kalau misalnya kamu nggak perlu, software engineer kan tinggal pakai komputer gitu ya. Kalau pekerjaannya mengizinkan, kita bisa biasanya dapat 2 hari work from home. Tapi kalau pekerjaan kita fisik gitu ya, mechanical engineer kita harus
atau robotics gitu ya, kita harus beneran ngotak-ngatik robotnya di kantor gitu ya, kita nggak work from home lagi kecuali kalau pekerjaannya mengizinkan. Tapi pada saat itu manajerku baik banget, manajerku kasih aku 5 hari work from home, tidak perlu ke kantor. Wow. Terus proyek-proyek handle semua itu? Iya, jadi tapi pada saat itu ya aku juga nggak 5 hari work from home. Aku decide setiap hari Senin aku mau ke kantor. Jadi soalnya setiap Senin tuh aku ada report ke manajer aku ngomong, oh minggu lalu aku melakukan hal ini nih. Minggu depan aku akan melakukan hal ini gitu. Kayak update aja gitu. Manajer aku sih nggak apa-apa. Aku work from home asalkan aku hit KPI-nya aja gitu. Asalkan aku bisa menunjukkan progres setiap bulan, setiap minggu tuh aku ngapain aja, dan aku bisa melakukan goal-goal yang sudah dikasih gitu. Jadi pada saat itu, karena kita magang juga ya kan, nggak terlalu serius gitu ya, magang doang. Ya serius kalau mau diserius-seriusin bisa gitu. Aku bisa kasih lihat beberapa video yang aku buat dan video-video waktu zaman aku magang di Singtel. Walaupun aku magangnya di Singtel, aku kan memang magang secara kertas di Singtel. Tapi waktu aku dapat magang Singtel ini, kenapa Singtel ada robotics gitu kan? Ternyata telekomunikasi ada robotics kayak. Ternyata Singtel memiliki banyak anak company, di mana salah satu anak company-nya itu ya Optus, dan salah satunya juga NCS. NCS ini sebuah kayak software company di Singapura yang membuat project-project software dan kayak innovation kayak robotics juga dan lain-lain, rata-rata buat government gitu. Jadi kalau di Singapura ini kita ada yang sebutnya, tahu kan kalau di Indo ada e-tol gitu, mau bayar tol kita pakai tap kartu e-tol, tahu kartu e-tol? Kalau di Singapura nggak pakai kartu e-tol, di Singapura pakainya namanya ERP. Jadi ERP ini kita nggak perlu tap-tap kartu lagi, nggak perlu pakai. Dipasang di atas mobil gitu kan? Nah iya. Jadi pasang mesin. Ya di sini juga gitu kok. Pasang di atas mobil. Begitu kita lewat satu portalnya nggak ada buka tutup, nggak ada buka tutup cuman portal gitu kan di atas gede gitu. Silakan Alto terus cari kamera-kameranya. Gambarnya gimana ya. Jadi begitu kita lewat satu batas garis itu, langsung saldo kita dikurangin gitu. Jadi nggak perlu diem terus pakai pemukul lalat, macet depan kor. Pemukul lalat terus buka jendela dulu gini. Nah itu sistem ERP yang bikin siapa? NCS gitu ya. Jadi ya kita bikin solusi-solusi seperti itu buat government. Salah satunya kita pada saat itu bikin robotics, nursing robot buat bantuin perawat-perawat di rumah sakit. Nah karena selama aku di NCS, ternyata beberapa tim dari HR-nya melihat aku dan aku sempat bikin konten ya. Aku bikin konten dan mereka nyadar aku ternyata punya akun TikTok dan mereka penasaran. Mereka cari bisa kita pakai nih Riemann sebagai marketing intern juga. Jadi setelah aku beres jadi full time yang robotic software engineer intern ini, mereka DM aku lagi, mereka manggil aku lagi, mau nggak intern lagi buat NCS sebagai marketing. Jadi aku menjadi marketing intern setelah itu. Tapi karena marketing intern ini tidak credit bearing, aku harus melakukan yang namanya part-time internship. Dimana part-time internship ini sistemnya ya sama. Kita cuman boleh kerja maksimal 16 jam per minggu. Jadi maksimal on paper kita cuma boleh kerja 2 hari per minggu. Tapi pada saat itu NCS juga nggak ngasih aku jam kerja dan harus ke kantor gitu. Aku boleh work from home setiap hari pun selama aku part time. Asalkan menurut mereka aku kerja 16 jam di minggu itu. Dan mereka nggak track juga, mereka cuma kasih KPI. Dimana aku suruh bikin, kalau nggak salah dalam 1 minggu bikin 4 video buat kita ya. Dalam 1 bulan bikin 4 video buat kita, semacam gitu. Jadi 1 bulan aku bikin 4 video, aku kirim ke mereka udah seneng ya. Kadang aku harus ke kantor juga lah buat syuting film gitu, dan lain-lain kan. Tapi ya KPI-nya begitu, aku laksanakan, mereka nggak komplain. Walaupun aku paling kalau misalnya aku kerjanya 2-3 jam per minggu juga mereka nggak komplain, asal aku bisa menghasilkan 4 video yang mereka minta gitu by the end of the month gitu. Di situ aku dibayar kalau nggak salah $1.200 per bulan, tapi prorated. Karena $1.200 per bulan itu rate internship di NCS
Singtel lebih tinggi ya, Singtel 1700, NCL 1200 kalau nggak salah dulu. Tapi ini 1200 itu kalau kita kerja 5 jam per minggu. Dimana aku cuman dianggap kerja 2 hari per minggu. Bukan 5 jam, 5 hari per minggu. Pokoknya gitulah, ngerti lah. Ya, karena aku cuman dianggap kerja 2 hari per minggu, ya anggap 1 bulan ada 20 hari kerja. Jadi bayaran aku ya 1200 bagi 20 kali 2 per minggu. Atau enggak kali 8 untuk per bulan. Silahkan dihitung lah Alto. Yaitu part-time internship. Dimana waktu aku mulai internship ini ya, untuk pertama kalinya aku mendapatkan penghasilan yang lumayan guys. Soalnya gak cuman internship, aku juga masih ngelanjutin ngelesin gitar dan lain-lain. Untuk pertama kalinya aku bisa ngelihat bank account aku, nembus $1,000 guys. Merasa kaya gitu, nembus $1,000 gitu. Soalnya pada saat itu bank account aku rata-rata berapa ya, $200-300 gitu setiap harinya. Tiap hari kan cuman itu? Apa? Tiap hari? Tiap $200-300? Ya pada zaman itu aku beneran gak ada duit gitu. Jadi rata-rata bank aku kayaknya $200-300. Sampai pertama kali aku magang, aku pertama kali kayak ngeliat, bank account aku nyampe 1.000, ngerasa kaya gitu. Padahal pertama kali Koko kerja dan lain-lain juga nembus 1.400 tuh kalau nggak salah. Wih, bisa bayar rent sebulan sendiri. Jadi kalau kalian mau part-time di Singapura, begitulah. Realitanya gampang nggak juggle pelajaran sambil part-time gini? Enggak juga ya, soalnya kalau kuliah kalian sibuk dan benar-benar sibuk, banyak project dan lain-lain. Kadang ada hari-hari tertentu, waktu aku ngelesin di tuition center juga, aku harus ngomong ke mereka, minggu ini aku nggak bisa kerja. Aku ada, ya pelajaran dan tugas itu masih prioritas kalian gitu. Kerja itu bukan prioritas kalian, walaupun kalian masih harus tetap makan gitu. Tapi kalau kalian nggak kerja ya paling seminggu itu ya sedikit puasa-puasa aja dikit gitu. Tapi nasi, garam, panadol. Ya, paling makan nasi, garam, panadol tidak dianjurkan. Di akhir bulan, Koko udah nggak punya buat makan. Koko makannya apa? Nasi, garam, panadol. Kenapa pakai panadol, nasi, garam, oke lah. Sakit kepala kadang. Emang kamu pernah sampai segitunya, Re? Nggak ada makanan di kantin sekolah, biasanya murah. Dimana kalau kalian makannya nggak keluar dan makan di kantin sekolah setiap hari, sebenarnya harga kantin sekolah kan sangat disubsidi sama pemerintah ya, jadi lumayan murah. Mungkin satu meal bisa $4 mungkin bisa dapat. Kalau ada budget mealnya, pada saat itu aku ada makan budget mealnya hampir setiap hari waktu itu. Satu meal $2.50. Isinya apa? Nasi, ayam dilumurin minyak banyak banget biar ada rasa ayamnya. Minyak. Dulu aku sama my friends and my ex gitu ya, sebutnya nasi minyak. Dimana my ex pitied me gitu, kayak aduh setiap hari makan nasi minyak. Nasi kasih ayam nih kasih minyak. Nanti aku coba cari ya ada fotonya atau enggak, tapi beneran ya kalau begitu makan ya piring ditonggengin gini ya, itu minyak semua ya terkena. Sampai nasi minyak. Jadi joke sama teman-teman aku ya, kalau juragan minyak. Ya kalau Amerika ngelihat piring kita, mereka bakal datang dan nyerbu ya. Invade for the oil ya. Itu jokes sama anak-anak kuliah. Iya. That joke aged well man. Sekarang Amerika ngambil Venezuela buat minyak dan lain-lain. Oke. Jadi selama semua ini berjalan, kalian masih harus juggle pelajaran, tugas, project, pekerjaan biar kalian tetap bisa makan. Gak gampang, tapi ini bisa benar-benar mengajarkan kalian time management yang baik. Dan aku pun kayaknya bisa, sekarang aku punya sangat banyak side hustle ya di samping pekerjaan full time aku juga. Dan kenapa aku bisa, banyak orang selalu nanya gitu, kamu dapat waktu dari mana gitu, masih bisa manage podcast, aku punya TikTok sendiri, aku masih jalanin, ada startup, aku ada full time job, aku ada bisnis plan lain-lain. Gimana kamu manage waktu bisa semua kayak gini ya? Aku belajar dari hal-hal dari sejak kuliah juga, bahkan dari SMA pun JC itu sangat-sangat sibuk dan itu sangat mengajarkan aku time management yang baik. Jadi walaupun stres ya mungkin dianggapnya,
bisa stres dan lain-lain, dan capek juga, capek fisik, capek mental. Akhirnya worth it atau enggak? Aku bilang lumayan worth it, soalnya dari situ aku tidak hanya dapat duit, aku pun dapat pelajaran yang berharga yang sampai saat ini aku gunakan skillnya, yaitu ya time management dan working under pressure. And not to mention, kamu juga masih ada waktu buat main mole. Koko sering kamu online. Main mole itu beda lagi. Main mole itu, kalau aku mau main mole, aku harus sacrifice apa? Aku harus sacrifice tidur. Mau tidur, mau main mole. Kalau nggak bisa tidur apa ya, main mole. Ngomong-ngomong, Koko udah mythic loh. Mythic lagi. Nggak penting. Emang kamu udah mythic? Nggak, udah jarang main rank. Aku main mayhem sekarang. Koko kemarin cuman sering main brawl terus Koko lagi belajar Fanny. Koko Fanny udah berapa ya? 260 game kali ya? Nggak penting itu semua. Kamu emang mythic tertinggi bintang berapa? 48 kali. Not bad. The highest I got was 55 mythic glory. Koko season lalu Koko tuh mau nge-push glory, cuman udah malam. Nggak penting. So keburunya sama 48, terus Koko kena dark system. Ya udahlah, biarin aja. Jadi hal-hal bad habit yang bisa membunuh karir kalian. Kalau kalian sangat kompetitif di mole, pada saat itu aku juga lumayan kompetitif, di mana aku mau ngejar title gitu. Aku cuman main satu hero Xbox sampai bosan banget. Tahu Lixia Koko win rate berapa? 68. Nggak penting. 200 game. Tapi aku cuma main satu hero ini Xbox buat ngejar MMR sampai dapet top berapa Singapura gitu, medalinya tuh yang warna ungu, tahu nggak sih? Koko lagi ngejar Australia nih sih ya. Nggak sehat guys, nggak sehat. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan itu, kalian main game mole ini bukan for fun lagi, tapi malah menjadi kompetitif. Dan kalau kalian kalah atau salah gerak atau marah-marah, kesel, nggak sehat sama sekali. Main mole kalah menang ya kalah ya kalah gitu, for fun buat. Koko sih tanggung ya. Ixia Koko udah Australia nomor 30 sekian. Ya makanya nggak sehat. Bukan Australia, Victoria nomor sekian. Victoria nomor 30 sekian kalau nggak salah udah emas. Koko naikin 200 kali atau 300 mmR lagi masuk ke Australia. Belum nyampe yang masuk ungu ke kan? Ungu. Iya, 200-300 mmR lagi Koko masuk ungu. Ya udah lanjut. Nggak sehat guys. Oke, sekian yang mulai itu semua side track ya. Tapi pelajaran baik juga, dimana kalau kalian addicted sama game kayak begini dan mulai menjadi sangat kompetitif atau sampai tidak sehat gitu, sampai merusak hubungan dan pertemanan gitu, lebih baik tidak main, kata aku. BTW masalah game juga, Koko dapat skin Naruto gratis. Kok bisa? Nggak tahu. Koko dapat lucky draw yang dapat seal itu kan, yang nggak seal Ya, apa sih? I know. Lucky draw. Ya. Iya, yang kayak gitu. Koko dapat seal gratis. Koko ngedraw buat yang Minato itu. Ceder dapat Naruto. What? That is very very lucky. You know, itu chance of you getting that in a draw is very very low. Really? Koko Very, dapat very Naruto low. kemarin banget. Kayak 0,001% atau nggak tahu, silakan Koko aku kayak, cari. dapat skin Naruto? Sumpah. Itu sangat hampir tidak pernah terjadi kayaknya, dapat skin dari draw. Karena Ri pun ngejar itu ya, ngejar Dari skin. tiket. Oke. Ya udah, ending dulu. Kita dari Ngopi Merantau, terima kasih yang subscribe, amin cepat kaya. Oke, bye-bye. Yuk, bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.